income protection. Apa sih itu? Terus emang apa gunanya buat kita ya? Hmm. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjay dari Champion Planner. Pada kali ini kita akan membahas mengenai topik perencanaan keuangan yang berbeda, yaitu ada yang orang bilang mengatakan tentang income protection. Sebetulnya apa sih itu income protection? Nah, kita bahas dulu ya tentang dasar-dasar, yaitu seseorang bekerja umumnya untuk mencari nafkah atau penghasilan atau disebutnya income. Nah, semua orang pasti ingin ibaratnya memperoleh kepastian income ini untuk sampai dengan masa yang mendatang, yaitu apa? Untuk mencapai berbagai macam impiannya, betul kan? Nah, pertanyaannya adalah, seiring dengan perjalanan waktu, apakah income ini pasti didapatkan oleh orang tersebut? Nah, tidak ada yang bisa memastikan, betul ya? Ada yang bilang, wah nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba perusahaan tempat kita kerja mengalami kendala atau ibaratnya bangkrut bagaimana? Nah, atau ada lagi yang mengatakan, oh, kalau misal kita tidak mampu secara fisik untuk bekerja bagaimana? Nah, sebetulnya yang mana yang disebut dengan income protection? Nah, kita lihat, bagi orang-orang yang mengalami masalah penghasilan atau income, dikarenakan faktor bukan tentang produktivitas, melainkan tentang hal yang lain. Misalnya, perusahaannya bangkrut atau tutup, atau perusahaan mengalami efisiensi sehingga kita dirumahkan. Nah, atau misalnya perusahaan menganggap kita tidak kompeten di bidang tersebut sehingga perusahaan berniat untuk mencari karyawan pengganti misalnya. Nah, ini berhubungan dengan kemampuan atau keterampilan kita atau pengaruh faktor yang lain. Nah, untuk hal ini itu tidak perlu disebutnya income protection. Kenapa? Ketika kita mengalami kehilangan income karena hal ini, maka yang kita harus lakukan adalah apa? Kita mencari income pengganti. Dengan cara apa? Ya misalnya melamar kerja ke tempat yang lain, atau membuka usaha, dan lain-lain. Karena kita masih dalam masa produktif. Nah, masalahnya adalah ketika kendalanya berhubungan dengan produktivitas kita sebagai pencari nafkah, bagaimana? Nah, inilah yang disebut dengan income protection. Jadi, income protection adalah suatu usaha di mana untuk memastikan income kita atau penghasilan kita tetap tersedia walaupun kita tidak produktif lagi. Nah, tidak produktif ini bisa macam-macam penyebab. Contohnya, misalnya kita berpulang, ibaratnya atau meninggal dunia. Ya, tentu tidak bisa mencari income, betul ya? Atau kita mengalami suatu musibah, kecelakaan, atau sejenisnya sehingga kita mengalami cacat secara fisik, di mana kita tidak bisa mampu lagi bekerja seperti sedia kala, atau kita mengalami suatu penyakit atau suatu kelainan di mana ya sama, kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik sehingga produktivitas kita menurun. Nah, inilah yang membutuhkan income protection. Jadi usaha-usaha untuk memastikan walaupun keadaan ini terjadi, kita tetap mendapatkan penghasilan seperti sebelumnya. Nah, apa solusinya? Apa bentuk income protection-nya? Oke, nah secara umum ada dua cara. Yaitu pertama adalah apa? Ya, dengan memastikan kita memiliki aset yang senilai dengan jangka waktu kita yang seharusnya produktif. Atau ibaratnya ya lebih kasarnya, punya aset senilai ya untuk mencapai impian kita semua. Misalnya ingin menyalurkan pendidikan anak yang terbaik misalnya, atau ingin mengalami masa pensiun sejahtera misalnya, atau ingin ya punya impian-impian tertentu yang entah itu misalnya jalan-jalan dan seterusnya. Nah, miliki aset senilai tersebut. Cara kedua adalah kita memiliki risk financing yang lain, yaitu bersumber dari perusahaan asuransi, yaitu kita memiliki produk asuransi yang sesuai dengan hal tersebut. Ya,
Yang terkait dengan ini adalah ada dua hal, yaitu asuransi jiwa yang berhubungan dengan kematian ataupun asuransi kondisi kritis, di mana kebanyakan kondisi kritis ini yang menyebabkan orang tersebut tidak produktif kembali untuk jangka waktu yang cukup panjang biasanya. Nah, ini adalah solusinya. Jadi, para planners mau pilih yang mana? Ya, sebetulnya bukan pilih salah satu, sebetulnya dua hal ini harus tersedia. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengandalkan aset saja, belum tentu bisa mencukupi semua impian yang kita inginkan selama hidup ini. Atau yang kedua adalah kalau misalnya kita punya asuransi saja, belum tentu asuransi ini bisa mengcover seluruh penyakit yang mungkin terjadi. Kenapa? Karena namanya penyakit ya mungkin masih banyak yang belum diketemukan misalnya. Ya misalnya seperti dulu, mana pernah ada istilah COVID dulu. Tapi sejak tahun 2020 kita mengalami namanya ya insidensi pandemi COVID seperti itu. Dan ke depan-depannya kita juga tidak tahu apakah ada penyakit lain nggak yang menyebabkan seseorang bisa mengancam jiwanya atau produktivitasnya. Nah, oleh karena itu, jadi karena belum tahu, belum tentu ada penyakit yang di cover oleh asuransi, makanya pastikan juga punya aset untuk membackup itu. Oke, sudah jelas ya. Jadi income protection adalah usaha kita untuk ya memastikan income kita tetap tersedia. Dua cara, punya aset yang senilai hal tersebut dan kita memiliki asuransi jiwa ataupun kondisi kritis yang senilai. Nah, berapa sih nilainya? Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain untuk biar mereka tahu edukasi tentang income protection. Dan kita ketemu di video berikutnya tentang berapa sih nilai misalnya uang asuransi yang kita harus siapkan, ataupun ya berapa nilai aset yang minimal yang kita harus siapkan kalau misalnya hanya mengandalkan aset saja. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you.